Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefri Kumala Sulistianingsih. Saya di sini sebagai ketua. Kami di sini akan menjelaskan mengenai proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul program Sex Education bagi usia produktif sebagai upaya penekanan tingginya human imunodefisiensi virus dan acquired immunodefficiency syndrome di Kabupaten Semarang. Bidang kegiatan sosio-humaniora. Saya Alvina Nindya sebagai anggota. Hal yang melatar belakangi kami dalam menulis proposal ini adalah karena tingginya kelompok usia produktif yang terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Semarang. Nah, HIV ini merupakan virus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh. HIV ini merupakan virus penyebab AIDS. Nah, penderita HIV ini tampak sehat bugar seolah tidak terjadi apa-apa di dalam tubuhnya. Sedangkan AIDS atau sindroma penurunan kekebalan tubuh ini merupakan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV tadi yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga dapat merusak daya tahan tubuh dan kita menjadi mudah terkena penyakit. Kabupaten Semarang dikenal sebagai surganya wisata di Jawa Tengah. Kabupaten Semarang juga merupakan wilayah industri dengan penyumbang pajak penghasilan sebesar 31,24%. Kabupaten Semarang ini terdiri dari 208 desa dan 27 kelurahan. Nah, ada 3 titik wilayah yang rentan akan infeksi HIV/AIDS, yaitu yang pertama adalah Bandungan, yang kedua Tegalpanas, dan yang ketiga adalah Gembol. Ketiga wilayah itu rawan sekali terinfeksi virus HIV/AIDS karena di wilayah tersebut banyak hotel dan tempat karaoke. Selain itu, keberadaan lokalisasi juga tumbuh dengan subur di wilayah itu. Nah, mengapa kita akan memberikan sex education kepada kelompok usia produktif? Karena usia produktif sendiri di Kabupaten Semarang penduduknya itu jumlahnya 70,34% dari total penduduk keseluruhan. Nah, selain itu juga mereka penyumbang angka HIV/AIDS yang tinggi di Kabupaten Semarang. Selanjutnya, HIV/AIDS merupakan wabah penyakit yang harus kita tangani bersama, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang ini karena potensi penyebarannya itu sangatlah tinggi. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang tadi saya sampaikan, muncul 2 rumusan permasalahan. Yang pertama adalah apa saja faktor yang menyebabkan kelompok usia produktif rentan terkena infeksi HIV/AIDS, dan yang kedua, bagaimana cara efektif untuk mengedukasi para masyarakat usia produktif untuk menekan tingginya angka HIV/AIDS di Kabupaten Semarang. Tujuan dari penulisan kita ini yang pertama yaitu mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan usia produktif rentan terinfeksi HIV/AIDS, dan yang kedua mengetahui cara efektif untuk mengedukasi kelompok usia produktif untuk menekan tingginya angka HIV/AIDS di Kabupaten Semarang. Waran yang kita harapkan yaitu yang pertama, menghasilkan laporan kemajuan mengenai sex education terhadap kelompok usia produktif guna menekan tingginya angka pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Semarang. Yang kedua, menghasilkan laporan akhir mengenai sex education terhadap kelompok usia produktif guna menekan tingginya angka pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Semarang. Yang ketiga, menghasilkan jurnal serta artikel ilmiah yang akan diterbitkan oleh media cetak nasional maupun lokal. Yang keempat, menghasilkan artikel ilmiah yang akan diterbitkan dalam jurnal guna menghasilkan penelitian lebih lanjut. Yang kelima, menghasilkan pedoman sex education terhadap kelompok usia produktif sehingga upaya pencegahan HIV/AIDS untuk menekan tingginya angka pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Semarang. Nah, selanjutnya manfaat penelitian dari kita itu ada 3. Yang pertama, manfaat teoritis bagi mahasiswa, yaitu memberikan pengetahuan mengenai HIV/AIDS di Kabupaten Semarang. Yang kedua, manfaat praktis bagi pemerintah dan tenaga profesional, yaitu membantu pemerintah dalam menekan HIV/AIDS di Kabupaten Semarang melalui edukasi terhadap kelompok usia produktif. Yang ketiga, bagi masyarakat Indonesia, yaitu
membantu masyarakat mengembangkan wawasan mengenai persoalan-persoalan HIV/AIDS berupa bahaya yang akan ditimbulkan dan cara-cara pencegahannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dari proposal kelompok kami. Yang pertama adalah mengenai HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah penyakit definisi imun sekunder yang paling umum di dunia dan sekarang menjadi masalah epidemik dunia yang serius. Kita ketahui kebanyakan HIV/AIDS diderita oleh kelompok usia produktif atau muda. Hal ini dikarenakan mereka aktif dalam perilaku sosial yang tidak aman sehingga berisiko terhadap penularan HIV/AIDS tersebut. Pada tahun 2013 ditemukan sebanyak 765 kasus penderita HIV/AIDS di Jawa Tengah. Pada tahun tersebut pula, Kabupaten Semarang menempati posisi ke-6 sebagai kabupaten dengan penderita HIV/AIDS terbanyak di Jawa Tengah. Maka dari itu diperlukan sex education yang berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menekan tingginya angka HIV/AIDS di Kabupaten Semarang. Yang kedua, saya akan membahas mengenai sex education bagi kelompok usia produktif. Sex education merupakan pendidikan yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi dan pembentukan sikap mengenai seks atau jenis kelamin, lintas jenis kelamin, relasi antar jenis kelamin, dan keintiman yang lebih kepada kedekatan. Selama ini masyarakat, khususnya kelompok usia produktif, kurang begitu paham mengenai sex education yang baik dan benar. Hal ini dikarenakan karena mereka mengetahui melalui media-media yang mengandung pornografi, sehingga mereka tidak mengetahui dampak negatif dari yang ditimbulkan melalui seks bebas, yaitu dapat menyebabkan penyakit menular berupa HIV/AIDS. Dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2010 dijelaskan pula mengenai edukasi dan pencegahan terhadap HIV/AIDS. Di antaranya adalah 1. Pencegahan yang dilakukan oleh dan untuk kelompok ODA dan OHIDA meliputi 1. Tidak melakukan hubungan seks di luar perkawinan yang sah. 2. Melakukan hubungan seks dengan kondom. 3. Saling setia kepada pasangan dan tidak berganti-ganti pasangan seks. 4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat. 5. Tidak menggunakan nafza suntik atau tidak menggunakan jarum suntik yang bergantian. 2. Pencegahan yang dilakukan untuk kelompok rawan meliputi 1. Menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seks. 2. Menggunakan 1 jarum suntik untuk setiap penyuntikan. 3. Bagi tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri. 4. Melaksanakan pengurangan dampak buruk penggunaan nafza suntik. 5. Memeriksakan diri secara dini dan berkala terhadap penyakit IMS. 6. Melakukan perilaku seksual secara sehat. 3. Pencegahan bagi kelompok rentan meliputi 1. Sosialisasi tentang dampak negatif HIV/AIDS. 2. Tidak melakukan hubungan seks di luar perkawinan yang sah. 3. Meningkatkan keterampilan kerja. Metode yang kami gunakan adalah metode dekristik kualitatif, yaitu metode penelitian dengan memanfaatkan data kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif. Dalam pengumpulan data dan analisis data, kami menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dan observasi kami lakukan secara langsung di Kabupaten Semarang untuk mendapatkan data secara valid dan nyata. Sedangkan dokumentasi kami dapatkan melalui arsipan-arsipan buku dan teori yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian data yang dihasilkan kami analisis menggunakan metode kualitatif. Adapun anggaran yang kami gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Peralatan penunjang senilai 875.000, bahan habis pakai senilai 1.304.000, perjalanan senilai 2.100.000, lain-lain senilai 1.500.000, dengan total keseluruhan adalah 5.780.000. Sekian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.